Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Ada beberapa hal yang saya akan bahas, mulai dari berita terbaru di mana market crypto kita bisa lihat bahwa mengalami koreksi, gitu ya. Jadi kita akan update secara struktur dari harga market crypto sendiri, khususnya untuk Bitcoin. Berikutnya saya juga akan review mengenai beberapa altcoin atau sektor crypto yang berpotensi juga, yang sempat kita bahas dalam beberapa video yang lalu juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, ya, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan gitu ya. Kita bisa lihat market mengalami penurunan sekitar 4,7% hari ini, di mana Bitcoin juga mengalami penurunan 3,9%. Kita sudah kembali lagi ke area level 21.800, dan saya rasa banyak dari teman-teman juga melihat bahwa akhirnya market koreksi juga gitu ya, karena memang selama ini market cukup mengalami kenaikan, akhirnya ada koreksi. Nah, namun pertanyaannya adalah apakah ini koreksi yang tergolong masih bisa bertahan, atau Bitcoin ini tanda-tanda kita akan mengalami dump yang lebih dalam lagi. Intinya seperti itu ya. Ethereum kita di level 1500, turun 5,8%. Jadi beberapa altcoin memang turunnya lumayan drastis kalau kita lihat ya. Di sini DYDX turun 16%. Ada The Graph turun 13%, Phantom turun 12%, Optimism turun 11%. Rata-rata mungkin 8-10% ada ya sepertinya kalau untuk altcoin. Namun beberapa reboundnya ada yang cukup cepat juga ya. Nanti kita bahas. Di sini kita bisa lihat seperti Mina, lalu H-Bar, ada Loopring juga yang cukup mengalami kenaikan ya. Kita lihat Fear and Greed, bagaimana Fear and Greed kita di level neutral ya, karena market memang mengalami koreksi. Next up, nah ini saya langsung bahas aja nih. Kalau teman-teman di Telegram kita sempat share juga kemarin ya, sore hari ini, dimana kita membahas ZK Crypto langsung rebound dengan cepat ya. Kita sempat membahas di video terakhir altcoin party terjadi di sini, dimana kita membahas bahwa sektor ZK atau Zero Knowledge ini lagi cukup trending juga. Dan teman-teman bisa lihat secara price action seperti Loopring, Dusk, Immutable X maupun Mina, yang tadi di sini Mina top gainer ya 15%. Ini langsung mengalami rebound yang cukup cepat, dan saya rasa dalam beberapa hari ke depan ini akan cukup volatile ya. Secara sentimen mereka cukup positif, namun ya teman-teman ini rawan, bisa dibilang volatilitasnya sangat tinggi lah untuk keempat kripto tersebut ya. Secara market cap pun nggak terlalu besar, jadi bisa dua arah. Namun secara tren pun saya rasa ini masih positif, mereka masih cukup positif gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan. Kalau pullback mungkin menarik untuk dibeli, namun kalau untuk di short saya nggak terlalu rekomend ya. Ini kembali lagi tapi tergantung analisa teman-teman, tapi ini hanya saran yang saya berikan juga gitu ya. Ini keempat kripto tersebut lebih aman kalau teman-teman mau beli di spot aja ya. Nanti mungkin kita bahas satu video khusus untuk ZK Crypto biar teman-teman lebih familiar dengan beberapa kriptonya juga. Nanti mungkin saya akan buatkan videonya. Kita akan langsung bahas juga mengenai Bitcoin ya. Di mana di sini kita bisa lihat ya, Bitcoin might just be me ya, but this range breakdown give me second half of 22 vibes ya. Ini dari Dan Crypto. Jadi di mana memang ya kembali lagi secara fraktalnya ya cukup mirip, di mana ada tiga high gitu ya. Di sini juga ada 3 high, lalu mereka mengalami penurunan, market turun juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah struktur di sini ini kita alami sekarang di 2023, ini di 2022. Walaupun satu yang saya harus mention, ini secara time frame saja sudah berbeda ya. Ini one day, ini 2 jam. Ya, namun secara kemiripannya memang cukup sama gitu ya. Kalau menurut fraktal ini artinya kita cukup akan mengalami kenaikan terlebih dahulu, lalu di sini baru pump besar ke level 24.000. Apakah seperti itu? Saya akan nanti coba mention di analisa teknikal juga. Kembali lagi ini hanyalah analisa juga gitu ya. Kita review dulu untuk market kenapa bisa turun. Yang pertama adalah normal ya. Kita sudah melihat ada sign juga, saya sudah bahas di video terakhir juga, di mana ada kemungkinan sign of weakness, mereka sedikit mengalami penurunan gitu ya. Namun kita bisa lihat dari data sendiri di sini, dari exit pump ya, Bitcoin gas. Nih di sini Bitcoin ya, guess which stablecoin has the biggest sell delta ya. Maksudnya bilang tebak stablecoin mana yang banyak selling pressure gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa BUSD ya. Artinya apa? Kita tahu bahwa Bitcoin selama beberapa minggu terakhir yang kita sempat bahas di video itu dipump oleh geng dari Binance, paus Binance yang besar ya, BUSD terutamanya. Dan saat ini selling pressure-nya datang pun itu dari BUSD juga. Jadi mereka mungkin mulai distribusi seperti itu ya. Kalau di sini kelihatan juga, di sini dia bilang large market buying coming only from Coinbase. Jadi
Binance selling, Coinbase mulai beli. Ya, namun yang harus kita perhatikan juga di sini bahwa buy walls atau bisa bilang support yang kuat saat ini untuk Bitcoin itu berada di area level 21.400, 21.600 seperti itu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan. Nanti saya akan mention di technical mungkin ya. Jadi kira-kira ini. Lalu sekarang kita bisa bahas mengenai berita dulu. Di mana PayPal ya. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu dengan PayPal. PayPal held $604 juta of customer crypto as of year end 2022. Cukup besar sih sebenarnya, $604 juta gitu ya. Ada di 291 juta di Bitcoin, 250 juta di Ethereum. Ya, hampir 90% ya. Lalu dia ada beberapa di Litecoin sama Bitcoin Cash yang saya juga cukup bingung kenapa mereka di Litecoin dan Bitcoin Cash. Tapi ya seperti itu. Ini terlihat di dalam mereka punya annual report yang harus dilaporkan ke SEC. Gitu ya. Jadi ini lumayan menarik gitu ya. Di sini bahas juga the payments company has been allowing customer to buy and sell crypto since October 2020. Dari Oktober 2020. Nah, tren mendatang juga yang kita mau bahas dari crypto itu datang dari negara China. Ya. Kalau kita perhatikan di tahun awal tahun ini 2023, ini lebih banyak pump atau tren yang terjadi. Ini lebih ke arah banyak dari Asia. Ya, salah satunya negaranya China sendiri gitu. Jadi ini teman-teman harus bisa shifting juga. Biasanya kripto yang mulai dari berkaitan bidang atau ada sangkut pautnya dengan kriptonya China itu mungkin bisa mengalami kenaikan juga. Ya, China targets blockchain breakthrough with Beijing Research Center. Jadi dia mungkin membuat research center untuk blockchain. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kalau lihat China sendiri bahwa mereka nge-ban kripto, ya kan memang ada nge-ban Bitcoin dan lain-lain. Namun mereka sendiri menggunakan teknologi blockchain sendiri, gitu ya. Jadi ini menarik. China is establishing a blockchain research center in Beijing. Beijing ini adalah dia punya ibu kota, gitu ya. Lalu di sini the move reflects the government enthusiasm for teknologi despite having banned the use of cryptocurrency ya. Jadi secara pemerintah sebenarnya mereka cukup antusias kalau kita lihat dari seperti ini. Bahkan masuk ke dalam 5-year policy plan-nya dia di 2021. Jadi kalau China itu secara plan-nya mereka tuh 5 tahun dan blockchain ini termasuk gitu ya, ada mention-nya. Jadi ada key role, ada kunci pentingnya lah di dalam digital ekonomi di negara tersebut gitu. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam technical. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Dengan situasi market seperti ini gitu ya. Kalau kita perhatikan, kita sempat mention possible market koreksi yang kita mau adalah ambil liquidity di bawah ini. Hampir sama seperti yang kita analisa gitu ya. Namun memang market mengalami penurunan. Ini saya sempat di Telegram saya sempat update juga. Wah, ternyata ada dump. Ini dumpnya pagi-pagi jam 3 pagi kalau tidak salah. Jam 2, jam 1-an. Oh, di sini ya, jam 2 pagi waktu WIB mengalami penurunan. Dan inilah lebih baik kalau teman-teman melihat seperti ini ataupun mau trading gitu ya. Kalau saya lihat harus melihat atau harus berhati-hati pasang limit order. Ya, atau order misalnya kita mau belinya di sini. Jadi taruh order di area ini. Ini cukup berbahaya istilahnya. Kenapa? Karena kita takutkan hal seperti ini terjadi di mana market tiba-tiba dump terus langsung ke bawah, langsung kena stop loss kita. Lebih baik menunggu trigger ya. Istilahnya kalau misalnya plan kita adalah rencana awal kita kan, strategi awal kita adalah untuk dia masuk ke dalam zona ini gitu ya. Dan kalau misalnya dia hit zona ini menjadi mungkin weak candle-nya lalu ada bounce up seperti ini. Nah, ini menjadi trigger kita, oke, berarti plan kita masih valid. Namun kalau kita lihat kemarin dia turun seperti ini, berarti ini plan untuk dia test liquidity di bawah ini udah langsung jebol. Artinya ya udah nggak valid secara strategi juga. Seperti itu ya. Jadi harus tunggu untuk trigger zone dia baru bisa masuk gitu ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya market turun, namun saat ini memang ada break of structure, ada breaknya. Kita bisa lihat dari sini kan awalnya di sini menjadi support dari tanggal 22 Januari di sini, lalu di sini kita break. Namun breaknya sebenarnya bukan berarti kita udah turun jauh gitu ya. Saat ini pun sebenarnya kita bisa lihat Bitcoin sendiri masih konsolidasi di area level 21.700-an. Dan saya lihat next targetnya seperti yang dikatakan exit pump juga di sini ya. Level 216, 214 ini menjadi
level menarik untuk menjadi support zone-nya dia. Ya, ini kalau teman-teman lihat buy zone di sini gitu ya, biasanya mereka akan tap in lagi sekali lagi gitu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya kalau di weekend, secara price action weekend yang saya lihat, mungkin market bisa seperti ini, tap in mungkin ke 214 atau 21.500 istilahnya, lalu mereka mungkin mulai mengalami kenaikan. Ya, walaupun kenaikan saat ini yang akan dialami market, saya lihat bukan kenaikan market akan kembali ke level 24.000, tidak seperti itu. Mungkin naik testing ke area level 22.200 pun masih ada possibility gitu ya untuk dia testing ke area ini. Namun saya lihat bukan pump yang besar sih ya untuk kalau skenario ini terjadi, dimana mungkin ya selama weekend mendatang ya market lebih Bitcoin pun lebih sideways, possible dia untuk testing seperti ini baru mengalami kenaikan tapi nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Minggu depan mungkin akan cukup menarik. Kenapa? Karena adanya CPI juga, inflasi datanya. Kalau nggak salah di awal minggu, nanti saya akan update lagi, kita bikin satu video juga untuk hal tersebut gitu ya. Jadi kira-kira ini yang kita bisa lihat dari Bitcoin overall-nya. Ya kita menunggu aja apakah support 21.400, 21.500-an di area tersebut di sini bisa hold atau tidak gitu ya. Sebenarnya ini Bitcoin sudah sempat testing sedikit kalau kita lihat dari sini ke area 21.622 gitu ya. Jadi ini yang saya perhatikan. Selama dia masih di atas ini, karena kita lihat di sini kan ini awalnya menjadi resistance gitu ya. Sekarang ini menjadi level support. Yang kita butuhkan adalah support ini untuk hold aja. Pada saat support ini hold gitu ya, ini kita mungkin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan sendiri sedikit gitu ya. Walaupun ya secara zone seperti ini ya, kemungkinan untuk kita pump besar lagi saya rasa ya tidak dalam waktu dekat dulu gitu. Mungkin bukan dalam beberapa hari atau weekend kita kembali lagi naik lagi, karena ini kita baru turun istilahnya. Apalagi minggu depan ada ini ya pengumuman besar ya CPI. Jadi ini kita bisa lihat market mungkin relatif lebih ke arah konsolidasi di area weekend. Yang saya lihat secara price action mungkin dia akan sedikit ambil liquidity di bawah ini gitu ya, ke zona kotak warna biru yang saya lihat. Mungkin bisa scalping untuk long sedikit gitu ya, intinya seperti itu. Lalu di sini mungkin langsung di take profit juga gitu ya. Kalau kita lihat untuk altcoins yang saya lihat masih di sini. Ya kalau teman-teman mau perhatikan altcoin yang lagi performing, itu adalah altcoin ZK. Ya ZK juga lagi cukup lumayan ya. Loopring, Dash, Immutable X ataupun Mina. Seperti itu. Tapi ini bukan untuk hold long term, dikarenakan memang harganya sudah pump cukup besar. Namun secara short term upside, kalau teman-teman hold beberapa hari, kalau misalnya memang tren ini dan Bitcoin tidak break structure ya, artinya ya Bitcoin mungkin konsolidasi di area tersebut. Kalau Bitcoin ya di area ini lama gitu ya, sideways, mungkin koin-koin atau altcoin yang lain masih cukup performing gitu. Namun kalau misalnya Bitcoin mulai break structure dari kayak kemarin, misalnya kita mengalami penurunan seperti ini, ya rata-rata altcoin semua akan mengalami penurunan juga seperti itu. Tapi di mana Bitcoin konsolidasi, ya masih cukup lumayan gitu ya. Kalau kita lihat Bitcoin dominant sendiri pun, ya ini Bitcoin dominant sedikit turun. Namun kita bisa lihat kenaikannya nggak terlalu signifikan sebenarnya untuk Bitcoin dominance pada saat market koreksi. Kenapa? Karena altcoin-altcoinnya masih cukup bertahan lah istilahnya ya. Beberapa yang lagi cukup naik juga yang tadi kita mention. Seperti itu. Nextnya di XY. Kalau di XY ini saya sedang menunggu juga ya, karena di XY kan bentar lagi weekly close juga. Kita lihat ini 10 jam lagi ya. Karena kita dari sini sebenarnya dia memang ada penguatan sih sebenarnya untuk di XY ya. Ini minggu kemarin penguatan, minggu ini pun masih menguat istilahnya. Jadi pertanyaannya adalah secara closing, apakah closingnya ini dia positif juga dan kelihatan bahwa minggu depan masih bisa naik lagi, atau ada tanda-tanda dia mulai reversal lagi. Karena yang kita mau adalah sebenarnya untuk di XY ini support kripto kita. Artinya kalau misalnya kita mau market naik ya, artinya dia harus ada tanda-tanda untuk mulai mengalami penurunan juga seperti itu. Namun untuk saat ini masih kelihatan cukup positif sih. Itu yang saya lihat ya. Ini untuk di XY. Mungkin ini dulu kali ya untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.